Desa Jatisari merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Desa ini tepatnya berada di dalam lingkup wilayah administratif Kecamatan Uringin. Luas wilayah mencapai 303 hektar dengan jumlah penduduk yang sebanyak 2.623 jiwa. Desa Jatisari ini memiliki 7 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Cepok Timur, Cepok Barat, Bedaan, Tesare, Utara Sawah, dan Jatian. Yang ada di Desa Jatisari ini terbagi ke dalam 3 RW dan 14 RT. Sebagian terbesar mata pencaharian masyarakat di Desa Jatisari adalah sebagai buruh tani, yaitu mencapai sekitar 14,3%. Namun juga tidak sedikit penduduk yang menekuni pekerjaan sebagai pembuat besek ikan sebagai penghasilan tambahan untuk sumber penghidupan keluarganya. Di Desa Jatisari terdapat beberapa fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, bahkan SMA. Sehingga di Desa Jatisari terdapat banyak generasi muda yang usia produktif. Namun pada kenyataannya banyak pemuda-pemudi belum begitu mengerti dalam pemanfaatan teknologi. Permasalahan yang dihadapi oleh sasaran yaitu masyarakat adalah ketidakmampuan dalam pemanfaatan teknologi dalam menunjang kegiatan berwirausaha. Contohnya dalam keseharian mereka untuk kegiatan jual dan beli, belum banyak yang menggunakan aplikasi, teknologi, dan juga internet. Sehingga di Desa Jatisari sendiri, kegiatan jual beli masih dilakukan dengan cara konvensional atau tatap muka. Masyarakat sendiri masih memilih untuk melakukan kegiatan usaha atau jual beli mereka dengan cara konvensional. Pembeli datang langsung menemui penjual untuk melakukan transaksi. Mencermati akan hal tersebut, kami mahasiswa KKN kelompok 371 di Desa Jatisari tertarik untuk membantu beberapa masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan cara memberi pelatihan kepada generasi-generasi muda yang ada di Desa Jatisari mengenai pentingnya menggunakan teknologi dalam keseharian, khususnya melakukan kegiatan wirausaha atau jual beli. Oleh karena itu, di dalam rangka kegiatan KKN tematik di Desa Jatisari menerapkan program kerja melek teknologi dalam berwirausaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk KKN tematik di Desa Jatisari, Kecamatan Uringin, Kabupaten Bondowoso dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022 hingga 23 Agustus 2022. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam mencapai tujuan yang kita harapkan ialah metode pembimbingan dan pelatihan dalam optimalisasi penggunaan teknologi dalam kegiatan wirausaha di Desa Jatisari, Kecamatan Uringin, Kabupaten Bondowoso. Kegiatan pendampingan dan pelatihan akan dilakukan secara langsung kepada sasaran melalui pemaparan materi teknologi. Materi yang akan disampaikan yakni mengenai pentingnya pemahaman teknologi, penggunaan aplikasi jual beli online, cara mengoperasikan aplikasi, dan tujuan pemberian materi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sih pemanfaatan teknologi untuk kegiatan usaha atau jual dan beli. Nah, hal ini dilakukan agar sasaran mengerti bagaimana pentingnya teknologi serta dapat memanfaatkan teknologi ke arah yang lebih positif. Adapun awal perencanaan kegiatan ini yakni dengan melakukan komunikasi dengan Kepala Desa Jatisari untuk meminta izin dan dukungan dalam berlangsungnya program KKN tematik melek teknologi dalam berwirausaha. Wawancara dan diskusi yang dilaksanakan dengan Kepala Desa Jatisari diantaranya yakni waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, serta konsep pelaksanaan kegiatannya. Pada tahap perencanaan ini diidentifikasikan permasalahan di Desa Jatisari terkait dengan kegiatan jual beli besek ikan yang dilakukan oleh warga, yakni masih dengan cara konvensional. Sehingga demikian juga didiskusikan langsung dengan sasaran mengenai perencanaan program yang akan direalisasikan kepada generasi-generasi muda yang ada di Desa Jatisari. Dengan harapan kegiatan jual beli besek ikan di Desa Jatisari dapat bisa berkembang dengan memanfaatkan teknologi. Program kerja kelompok KKN kami tidak dapat dikatakan berhasil apabila ilmu dan program kerja yang kami ciptakan berhenti dan tidak ada kelanjutan setelah masa KKN usai. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, kelompok kami memilih untuk membentuk komunitas melek teknologi di Desa Jatisari. Dengan harapan setelah kegiatan KKN ini berakhir, masyarakat, terutama para siswa yang mendapat pelatihan dari kami, dapat terus mengamalkan ilmu kewirausahaan dan digital marketing yang kelompok kami buat.
melakukan kegiatan pelatihan dan pemaparan materi ke SDN Jatisari dengan topik utama yaitu penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran, di mana pada kegiatan penyuluhan terdapat 3 topik bahasan yaitu penggunaan aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran, penggunaan teknologi yang baik dan sehat, dan pemanfaatan teknologi dalam bidang pembelajaran. Pelatihan ini dikemas dengan cara yang menarik dan menyenangkan supaya sasaran dapat memahami pemaparan materi dengan mudah. Selanjutnya, kami melakukan pelatihan dan pemaparan materi ke SMP Islam Darul Fikri dan juga SMA Darul Fikri yang berada di Desa Jatisari dengan topik utama yaitu penggunaan teknologi untuk pengembangan kewirausahaan, di mana dalam kegiatan pelatihan ini dibagi menjadi 2 topik bahasan yaitu pengenalan kewirausahaan dan juga pelatihan pembuatan flyer dan pemanfaatan media sosial. Dalam kegiatan pelatihan kali ini dikemas dengan pembukaan yaitu menjelaskan tujuan dari pelatihan ini, kemudian dilanjutkan pemaparan materi tentang kewirausahaan dan diikuti dengan pelatihan pembuatan flyer dan juga pemanfaatan media sosial dalam kewirausahaan. Tujuan dari pemaparan materi ini yaitu siswa dapat memahami dan juga dapat melakukan kegiatan berwirausaha secara online atau memanfaatkan digital marketing. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu kita lakukan pelatihan ke masyarakat Dusun Cepok Desa Jatisari, khususnya pada generasi milenial. Pelatihan ini dilakukan selama 2 jam yang mana diisi oleh 3 pemateri. Yang pertama pemetaan lokasi usaha, pemanfaatan media sosial untuk wirausaha dan juga digital marketing. Akan tetapi sebelum pemaparan materi, kita menjelaskan maksud dan tujuan kita mengenai pemaparan materi yang akan dilakukan. Setelah itu pemaparan materi selesai, kami melakukan sesi tanya jawab dan akan dilanjutkan dengan praktik atau pendampingan pada minggu keempat terkait dengan penggunaan aplikasi dan juga marketplace yang sudah dijelaskan di materi, yang mana tujuan dari hal tersebut yaitu untuk meningkatkan penggunaan teknologi di lingkungan masyarakat Dusun Cepok dan juga masyarakat dapat menyebarkan hal tersebut ke warga-warga lain. Pada minggu keempat, kegiatan yang kami lakukan adalah pendampingan kepada sasaran, yakni siswa SD, SMP, SMA, dan masyarakat Dusun Cepok Timur di Desa Jatisari. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah pendampingan kepada siswa kelas 5 SD di Desa Jatisari dengan topik utama yaitu penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran. Pada hari pertama yang kami lakukan yaitu penggunaan aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran, di mana kami melakukan pendampingan dengan cara membagi sasaran menjadi kelompok kecil. Kelompok yang sudah dibagi sebelumnya diberi fasilitas berupa 1 buah laptop. Kemudian sasaran dibimbing untuk menggunakan aplikasi Zoom dan dikenalkan dengan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Zoom tersebut. Sasaran dibimbing untuk menggunakan aplikasi Zoom dan mempraktikkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Zoom tersebut. Dan selanjutnya pada hari kedua yang kami lakukan yaitu penggunaan teknologi yang baik dan sehat, di mana dalam kegiatan ini kami juga membagi sasaran menjadi kelompok kecil. Setelah itu, sasaran diberi fasilitas berupa 1 buah laptop untuk materi dan mempraktikkan bagaimana tips dan trik penggunaan teknologi yang aman untuk kesehatan mata dan menerapkan metode 20-20-20. Sedangkan pada hari ketiga, kami juga lakukan yaitu penggunaan teknologi dan untuk bidang pembelajaran, di mana dalam kegiatan ini kami menggunakan aplikasi Duolingo untuk belajar bahasa Inggris. Kami membagi sasaran menjadi kelompok kecil. Setelah itu, sasaran diberi fasilitas berupa 1 buah handphone. Sasaran dibimbing untuk mengunduh aplikasi Duolingo. Setelah itu, membuka aplikasi Duolingo yang sudah terunduh dan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Duolingo tersebut. Kemudian, sasaran dibimbing mengajarkan soal-soal atau mengerjakan soal-soal
bahasa Inggris yang tersedia. Setelah pendampingan di siswa SD selesai, kegiatan yang kedua, kami melakukan pendampingan pada siswa SMP dan SMA dengan topik penggunaan teknologi untuk pengembangan kewirausahaan. Pada kegiatan ini, kami melakukan pendampingan dalam penggunaan aplikasi Canva. Sasaran dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberi fasilitas berupa satu buah laptop. Kemudian sasaran dibimbing untuk menggunakan aplikasi Canva dan dikenalkan dengan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Canva tersebut. Setelah itu, sasaran diberi game untuk membuat flyer kewirausahaan dengan menggunakan aplikasi Canva, di mana game ini bertujuan untuk melihat atau mengecek kemampuan penggunaan aplikasi Canva tersebut. Kegiatan yang ketiga, kami melakukan pendampingan pada masyarakat Dusun Cepok, atau kegiatan pendampingan yang terakhir kita melakukan pendampingan kepada masyarakat Dusun Cepok Timur di Desa Jatisari, khususnya pada generasi milenial dengan 3 materi, yaitu pemetaan lokasi usaha, pemanfaatan sosial media untuk berwirausaha, dan digital marketing. Pada materi pertama, sasaran dibimbing untuk menggunakan Google Maps, aplikasi Google Maps untuk menambah lokasi bisnis sehingga sasaran dapat mencoba secara langsung dan dapat bertanya jika mengalami kesulitan. Kemudian, untuk materi yang kedua dan ketiga, sasaran dibimbing menggunakan aplikasi Shopee, Tokopedia, Instagram, dan WhatsApp bisnis supaya sasaran dapat mengetahui cara pemasaran atau promosi suatu barang, produk, dan jasa dengan media digital melalui media sosial.